Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan ini, yaitu pertemuan ke-13 dengan materi manajemen persediaan. Jadi di manajemen persediaan itu kita akan membahas mengenai fungsi persediaan. Selanjutnya, manajemen persediaan. Berikutnya lagi, model-model persediaan. Selanjutnya, inventor, model untuk independent demand. Next, model probabilitas dengan lead time yang konstan. Terakhir, fixed period system. Sekarang kita membahas poin pertama, yaitu mengenai fungsi persediaan. Jadi sebelum saya masuk di fungsi persediaan, saya akan menjelaskan dulu mengenai persediaan dan manajemen. Jadi persediaan atau inventory itu merupakan salah satu aset yang sangat mahal dalam suatu perusahaan. Jadi biasanya itu sekitar 40% dari total investasi. Sisi lain, manajemen menghendaki biaya yang tertanam pada persediaan itu minimum. Namun di lain pihak, seringkali konsumen mengeluh karena kehabisan persediaan. Jadi manajemen itu harus mengatur agar perusahaan berada pada suatu kondisi di mana kedua kepentingan tersebut dapat terpuaskan. Coba kita kembali ke slide kita, yaitu mengenai fungsi persediaan. Inventory atau persediaan itu berfungsi untuk melayani beberapa kepentingan dalam perusahaan agar operasi perusahaan dapat berjalan dengan fleksibel. Coba lihat, ada 3 fungsi utama dari manajemen persediaan. Yang pertama yaitu penyelarasan antara produksi dan distribusi. Dalam hal ini itu untuk memberikan stok agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi. Kemudian untuk menyeimbangkan produksi dan dengan distribusi. Selanjutnya itu menghindari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, mutu, ketidaktepatan pengiriman. Juga untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Itu fungsi utama yang pertama. Kemudian selanjutnya, antisipasi terhadap perubahan harga dan inflasi. Kalau di sini yaitu untuk hedging terhadap inflasi dan perubahan harga. Kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan potongan harga karena kuantitas pembelian. Jadi di sini itu untuk memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas karena membeli dalam jumlah biasanya ada diskon. Selanjutnya yaitu persediaan yang ada di perusahaan biasanya terdiri dari 4 tipe, yaitu
Satu, persediaan bahan mentah yang telah dibeli tetapi belum diproses. Dalam hal ini itu untuk menghilangkan variabilitas pemasok agar pemisahan tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses yang telah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Jadi di sini persediaan muncul karena adanya waktu siklus. Menguranginya akan menurunkan persediaan. Kemudian yang ketiga, persediaan MRO. Yang ketiga ini persediaan ini khusus untuk pemeliharaan dan perbaikan. Dibentuk karena kebutuhan yang tidak pasti dan bergantung pada jadwal pemeliharaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu persediaan barang jadi. Pada poin keempat ini termasuk dalam persediaan karena permintaan konsumen jangka tertentu tidak pasti. Kita lanjutkan, yaitu pada manajemen persediaan ini. Jadi manajer operasi itu membangun suatu sistem pengendalian persediaan. Dalam hal ini, sistem tersebut diharapkan dapat yang pertama itu mengklasifikasi persediaan dalam kategori berdasar kepentingan ABC analisis. ABC analisis ini mengklasifikasi persediaan dalam 3 kategori, yaitu A, B, dan C dengan basis volume penggunaan biaya persediaan dalam setahun. Jadi analisis ini sering disebut sebagai Pareto analisis. Kenapa? Karena menggunakan prinsip-prinsip yang dikembangkan Wilfredo Pareto. Jadi dia adalah seorang ahli ekonomi Italia. Kalau kategori persediaan A adalah persediaan yang berjumlah hanya sekitar 15% dari jumlah total persediaan, tetapi menghabiskan sekitar 70% sampai 80% dari total biaya persediaan dalam setahun. Kategori B adalah persediaan dengan jumlah sekitar 30% dari total persediaan, tetapi menghabiskan dana sekitar 15% sampai 25% dari total biaya persediaan. Sedangkan kategori C adalah persediaan dengan jumlah sekitar 55% dari total persediaan dan hanya menghabiskan dana sekitar 5% saja dari total biaya persediaan per tahun. Jadi dari klasifikasi bahan baku itu, perusahaan dapat membuat kebijakan sebagai berikut. Dari poin tadi di atas itu, jadi pengembangan sumber dana untuk pembelian bahan baku kategori A lebih ditingkatkan daripada bahan baku kategori C. Untuk bahan baku kategori A, dibutuhkan pengendalian yang lebih ketat dibandingkan bahan baku di kategori A, B dan C. Terus peramalan bahan baku kategori A harus lebih hati-hati dibanding peramalan bahan baku kategori B dan C. Selanjutnya, menjaga akurasi pencatatan persediaan. Yang dimaksud dengan pencatatan persediaan yang baik adalah jika pada saat jenis persediaan bahan baku tertentu dibutuhkan untuk diproses, maka perusahaan itu memiliki informasi yang lengkap untuk membuat sebuah keputusan dalam mengorder pembelian atau pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman
barang, yaitu untuk akurasi pencatatan. Selanjutnya just in time. Just in time di sini inventory adalah kebijakan persediaan bahan baku minimum untuk menjaga sistem produksi agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk membangkitkan kondisi just in time ini, perusahaan harus menekan variabilitas atau penyimpangan yang ditimbulkan oleh penyebab internal maupun eksternal. Penyebab penyimpangan itu dapat berupa misalnya karyawan, mesin supplier, bahan, menghasilkan barang atau bahan yang tidak sesuai dengan standar. Ada keterlambatan atau ketidakcocokan jumlah yang dibutuhkan. Spesifikasi teknik yang tidak teliti. Persoalan bagian produksi mencoba memproses barang atau bahan sebelum spesifikasi teknis dilengkapi. Kemudian permintaan konsumen tidak diketahui. Sekarang kita melanjutkan dengan model-model persediaan. Dalam hal ini, model persediaan kita akan membahas tentang komponen-komponen biaya persediaan. Yang mana di sini termasuk itu ordering dan procurement cost. Selanjutnya holding cost atau carrying cost. Selanjutnya lagi shortage cost. Jadi masalah utama yang ingin dicapai oleh pengendalian persediaan adalah meminimumkan biaya operasi total perusahaan. Jadi ada dua keputusan yang perlu diambil dalam hal ini, yaitu berapa jumlah yang harus dipesan setiap kali pemesanan dan kapan pemesanan itu harus dilakukan. Coba kembali kita pada komponen biaya persediaan. Yang pertama itu ordering dan procurement cost. Biaya total untuk memesan, mengadakan, mengangkut, dan menempatkan bahan hingga siap digunakan, termasuk biaya gudang dan administrasi. Jadi dalam hal ini ordering dan procurement cost, yaitu total biaya pemesanan dan pengadaan bahan sehingga siap untuk dipergunakan atau diproses lebih lanjut. Jadi dengan kata lain, mencakup pula biaya-biaya pengangkutan, pengumpulan, pemilikan, penyusunan, dan penempatan di gudang, sampai kepada biaya-biaya manajerial dan klerikal yang berhubungan dengan pemesanan. Jadi sampai pada penempatan bahan atau barang di gudang, yaitu ordering, procurement cost. Selanjutnya, holding cost atau carrying cost. Biaya akibat menyimpan persediaan mencakup penyimpanan fisik, pajak, dan asuransi. Jadi holding cost atau carrying cost sini yaitu biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Biaya ini sebagian besar merupakan biaya penyimpanan secara fisik, di samping pajak dan asuransi barang ya. Kemudian terakhir yaitu shortage cost. Jadi biaya saat permintaan datang tetapi stok kosong, bisa berupa penundaan atau back order atau kehilangan penjualan. Jadi shortage cost di sini yaitu biaya yang timbul apabila ada permintaan terhadap barang yang kebetulan sedang tidak tersedia di gudang ya. Sekira untuk
pertemuan kita kali ini sudah cukup. Jadi nanti di lain waktu kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.